Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biqudratihi tasirul kainat wa bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardina was samawat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mu'ayyadu bi afdalil ayati wa akramil mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala imamina wa qudwatina wa munqidhina minan nari nabiyyina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi dhawil khususiyati wal hasanati wal karamat bihasbi ta'aqubil awqati was sa'at. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, amin, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma ahadan minna wala fina wala ma'ana shaqiyyan wala mahruma. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amma ba'du, amin juga. Faqala ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala imamuna asy-Syafi'i rahimahullah fi diwanihi ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qaumi la 'ilma indahu saghirun idzal taffat alaihil jahafilu wa inna saghiral qaumi in kana aliman kabirun idza ruddat ilaihil mahafilu wala tarda min aishin bidunin wala yakun nasibuka irsun qaddamathul awailu. Hadratil mukarramin, para alim, para ustadz, kiai, da'i, muballigh,
para habaib dzurriyyatur rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khussu tawqiri wa ihtirami li hadratil karim ibnil karim ibnil karim ibnil karim abul kurama fadilatul syekh al-ustadz al-fadil ad-da'i ila Allah Bapak Kiai Haji Salahuddin Masruri matta'anallahu bituli hayati, amin, wa nafa'anallahu bisairi ulumi wa nafahati wa barakati fid dini wad dunya wal akhirah. Sahibul fadilah wal karamah, hafidhu mu'jizah ilahiyah al-hafidh Kiai Haji Izzuddin Masruri, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah rizki, manfaat ilmu, banyak duit. Gus Imad, Gus Itmam dan semua keluarga besar Al-Hikmah 2, baik para dewan guru maupun santri, putra dan putri, terlebih para pemuda harapan bangsa dan agama yang sangat-sangat saya cintai, dan juga para pemudi yang mencintai saya. Mohon maaf malam ini agak sedikit flu, agak sedikit kurang fit, letih, lesu, capek karena cukup jauh perjalanan dari Jakarta menuju Benda Serambok ini. Agak lemes badan, tambah lemes lagi Pak Kiai ketika saya melihat sebelah kiri saya paling depan tua semua. Ini ngerusak pemandangan, tapi insya Allah yang paling tua masuk surga terlebih dahulu. Sedikit timbul semangat saya kembali setelah melihat wajah-wajah hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian ini. Saya yakin inilah wajah-wajah calon penduduk surga. Kok tahu Pak? Saya jawab ya tahu dong, sebab menurut keterangan bahwasanya penduduk surga itu mayoritas adalah orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan prihatin. Alhamdulillah kula panjenengan sami anggadai wajah yang cukup syarat untuk masuk surga. Wajah memprihatinkan semua, bukan menghina, bukan, tapi di sana dikatakan berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit di dunia untuk bersenang-senang nanti di akhirat. Sedikit menderita di dunia untuk naon-naon, yang penting di akhirat selamat dari api neraka. Sedikit kekurangan di dunia rapopo, yang penting di akhirat mlebu swarga. Kenapa? Surga bagi orang yang beriman nanti di akhirat, bukan sekarang. Dunia ini surga bagi orang kafir, penjara bagi kita orang-orang yang beriman. Haitsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Ini kalau nyebut ya nyebut, kalau enggak. Ini kan setengah nyebut setengah enggak ini. Yang bikin repot malaikat ini. Kalau orang Mesir bu, alhamdulillah masih hidup semua. Mudah-mudahan panjang umur, berkah rizki. Ini kenapa ada ibu tengah dari tadi kok mentelengi kula terus sih? Gak kedip-kedip wet mau. Mungkin terpesona dengan saya. Sayang dalam hatinya bilang itu kiai apa dukun ya. Kalau orang Mesir mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi nyebut asmani Gusti Allah banter Allah, makanya orang Mesir sehat-sehat dan kuat-kuat,
dan bisa ganti presiden setiap hari. Orang benda ini nyebut nama Allah karo ngantuk. Pantesan penyakitan kabeh niki. Monggo sebut asma Gusti Allah ben banter ben sehat kabeh, monggo. Ntar dulu, saya belum baca. Sabar, insya Allah ceramah saya tidak panjang dan tidak lebar. Dengan izin Allah saya tutup ceramah ini jam 2 pagi. Sanggup? Siap? Jam 2? Janji? Oke? Lanjut? Bener? Silahkan saya pulang dulu. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Kebanteran nih Bu. Yang namanya dunia adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Terlebih kalau kita membaca hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Kuci-kuci. Dalam hadis qudsi Allah berfirman setelah selesai menciptakan dunia, ya dunya inni ja'altuki jannatan li a'dai wa sijnan li awliyai. Alhamdulillah masih lumayan suara kula Kiai. Padahal capek sekali. Alhamdulillah sedikit tahadus bin nikmah. Saya ini kalau ke Mekah haji atau umroh, alhamdulillah pasti mendapat kesempatan menjadi imam di Masjidil Haram, walaupun 1 kali. Jadi nggak salah kalau malam ini Al-Hikmah 2 panggil Mujib Khudori, bukan penceramah sembarangan ini. Pokoknya kalau ke Mekah walaupun 1 kali pasti mendapat kesempatan jadi imam di Masjidil Haram. Cuman jamaahnya itu hanya rombongan saya, itu pun kadang-kadang cuma 4 orang sudah. Ya kalau saya ceramah mah nggak terlalu serius lah, guyon-guyon saja lah. Selama wong NU kan begini aja ya, guyon-guyon saja, yang penting materi masuk. Nggih mboten? Ya hitung-hitung menghibur orang-orang stres kan begitu kan gitu. Ya kita sekarang stres semua Pak. Siapa yang nggak stres sekarang? Nggih mboten? Presiden stres, menteri stres, gubernur stres, bupati stres, camat stres, lurah, kepala desa, RW, RT, murid, guru dengerin ceramah, yang ceramah enggak stres, enggak. Sekarang orang Indonesia banyak pikiran. Untung ada pesantren Al-Hikmah Tahfidzul Quran. Ini yang bikin nggak stres kita ini. Betul nggak? Saya lihat di sini muka-muka ceria semua, nggak ada yang cemberut. Muka-muka sumringah, muka-muka calon penduduk surga. Lupa masalah dunia malam ini, sementara lupa hutang juga lupa. Lagi ngaji kok. Selesai Allah ciptakan dunia, Allah berfirman kepada dunia, hai dunia, aku ciptakan engkau sebagai surga bagi musuh-musuhku dan penjara bagi kekasih-kekasihku. Dunia ini surga musuh Allah, penjara kekasih Allah. Saya ingin bertanya, jawab ya, jawab nggih. Ini acara alhamdulillah sukses dan berhasil. Kenapa? Karena yang hadir pada acara malam hari ini di tempat yang mulia ini ada 2 golongan manusia saat ini. Salah satu nggak hadir, gagal. Yang pertama jamaah, yang kedua penceramah. Salah satu nggak hadir, gagal acara. Contoh jamaah hadir, ini luar biasa ini. Kalau saya hitung kurang lebih jamaah yang hadir semua total jenderal ini sudah kurang lebih bang 900.000.
Nggak percaya silakan hitung sendiri, termasuk bayangannya, khodamnya, korinnya, jin-jin muslim, malaikat-malaikat nimbrung semua, terutama kiai-kiai yang bisa melihat malaikat, yaitu kiai-kiai yang sering pakai sifat mata atau celak. Makanya saya pakai celak supaya bisa melihat jin, dan benar sekarang saya bisa melihat. Ada yang nyender, ada yang ngipas-ngipas, ana sing silite panas, ada yang ingin pulang dulu, ada yang ngantuk. Jamaah hadir, penceramah nggak hadir, gagal acara. Sebaliknya, penceramah hadir, jamaah tidak ada, persis orang gila, pelangak pelongo. Sebagai penceramah ingin bertanya kepada jamaah, sanggup menjawab? Siap menjawab? Ingin menjadi musuh Allah atau kekasih Allah? Kekasih Allah atau musuh Allah? Kalau ingin menjadi kekasih Allah, jadikan dunia ini sebagai penjara bagi kita sekalian. Di dalam dunia penjara ada istilah rule of the game, you know, ada aturan main. Apa itu aturan mainnya? Asy-syariah al-islamiyah al-kamilah asy-syamilah as-salihah likulli makanin wa zaman. Manduk-manduk kabeh berarti wis pada paham. Paham mboten? Paham mboten? Kok manduk-manduk sampean? Aturan mainnya adalah syariat Islam yang mempunyai sifat ajarannya itu adalah totalitas, sempurna, komprehensif, universal, cocok untuk kapan saja dan di mana saja. Adalah agama Islam. Ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ada sunnah, ada mustahabbah, ada makruh, ada mubah. Iku kabeh kudu diugemi. Pegang teguh ini ajaran. Yang halal monggo, sing haram ojo, yang wajib harus, yang sunnah perhatikan. Aturan Allah ini bukan pemaksaan kehendak, tapi demi keselamatan umat manusia min darid dunya ila daril akhirah. Lengkap ajaran Islam, lengkapnya sejak zaman Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita sedang wukuf di padang Arafah bagi haji wada'nya, turun surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan atasmu nikmatku dan aku rela Islam menjadi agamamu. Islam sempurna sejak zaman Nabi. Oleh karena Islam sempurna ajarannya sejak zaman Nabi, maka menambah syariat haram hukumnya. Menambah syariat haram, tapi mengembangkan syiar Islam itu harus. Kenapa? Al-Islamu dinun mutatawwirun daiman yuwakibu taqaddumal insan. Islam ini agama yang selalu berkembang, menjawab segala tantangan zaman dan populasi umat manusia ini. Nambah syariat gak boleh. Contoh, kita rajin ngaji, banyak santri yang hafal Quran, pinter membaca kitab kuning, semangat untuk ibadah luar biasa, menggebu-gebu, terlebih sekarang bulan Sya'ban yang sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Ada bapak haji atau lulusan Al-Hikmah ini sholat subuh bilang, subuh kok dari dulu cuman 2, tambah 1 dong. Mau nggak bisa, ini menambah syariat namanya. Tapi mengembangkan syariat Islam itu harus. Contoh, adzan 2 kali di hari Jumat, zaman Nabi 1 kali, zaman sahabat Utsman tambah 1 jadi 2. Ini pengembangan bukan menambah, karena sunnah hukum itu yang namanya adzan, bukan wajib. Syiar Islam, zikir akbar, ruahan masal,
Dan begitu selanjutnya. Ini adalah mengembangkan syiar Islam, menjawab tantangan zaman sekarang ini. Kan luar biasa Pak, kalau nggak ada perkumpulan dan istimak semacam ini Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu terkikis, lama-lama habis, bahaya. Indonesia sekarang diambang perpecahan dan perang saudara. Kalau tidak ada NU, nggak ada Islam yang rahmatan lil alamin, yang berkuasa itu Islam radikal seperti Wahabi atau Syiah, tunggu saat perang saudara. Tapi selagi NU masih kuat, Islam rahmatan lil alamin yang disebut oleh Kiai tadi, Islam Nusantara masih mendominasi, dijamin insya Allah Indonesia tetap aman, nyaman, tentram sampai hari kiamat. Mohon maaf, jangan tepuk tangan, percuma kurang kompak ya. Kalau keprok ya kabeh ben rame, monggo 1 2 3. Nah kalau gini kan persis anak TK jadinya. Hati-hati memondokkan anak kita itu ya. Nggak salah kalau bapak ibu mondokkan anak di sini. Saya walaupun baru kali ini tapi tahu sedikit banyak tentang riwayat pesantren ini dari kiai-kiai yang lain juga. Dijamin akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ada juga pesantren yang haluannya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, NII, DI ada, radikal banyak, fundamental tapi melenceng tidak sedikit. Yang Wahabi juga oke, yang Syiah ya kan, banyak sekali aliran-aliran ini, yang radikal, yang liberal. Lah kita yang di tengah-tengah itu, radikal enggak, liberal juga enggak. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Hati-hati, Indonesia ini kan negara bebas, bebas, luar biasa bebasnya. Beda dengan zaman Bung Karno, beda dengan zaman Pak Harto, beda dengan zaman Gus Dur dulu. Bebas tapi terbatas zaman Gus Dur itu. Nah sekarang ini bebas gak terbatas, bebas aliran ini aliran itu, yang Syiah, yang Khawarij, yang Mu'tazilah, yang Wahabiyah membungkus nama menjadi Salafiyah, belum yang Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Mujassimah, Qaramitoh, Fatimiyah. Ini skala internasional, belum yang sifatnya nasional saja. Ada Islam Sabto Darmo, ada Islam Citro Sejati, ada Islam Murni, ada Kejawen, ada Sunda Wiwitan, ada Darmo Gandul, ada Darmo Gandul Gandul, ada Gandul Gandulan Darmo. Hati-hati, pendangkalan akidah terjadi bukan hanya di kampung-kampung tapi di kota-kota besar. Bukan hanya di kampung-kampung, di kota-kota besar. Pendangkalan akidah terjadi bukan hanya di perguruan tinggi tapi juga di pesantren-pesantren yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah berjumpa dengan salah satu ilmuwan muda dalam sebuah seminar. Dia bilang apa? Begini, saudara, ternyata kehidupan yang hakiki, yang jelas adalah kehidupan dunia. Akhirat belum tentu ada. Ini kan luar biasa ini. Surga itu hanya merupakan bisyarah dari Allah, kabar gembira dari Tuhan agar kiranya umat Islam rajin ibadah. Surga belum tentu ada. Mana buktinya kalau surga itu ada? Dia perlu bukti tentang adanya surga. Na'udzubillah min dzalik. Neraka itu hanya merupakan indharun minallah, warning, peringatan dari Tuhan agar kiranya umat Islam tidak berbuat jahat dan tidak berbuat maksiat. Neraka belum tentu ada. Mana buktinya kalau neraka itu ada? Bahkan dalam sebuah buku ada seorang guru memberikan doktrin pendangkalan akidah kepada murid-muridnya, dikumpulkan semua murid-muridnya, dan setelah kumpul guru mengatakan, wahai murid-muridku sekalian, kalian harus tahu bahwasanya segala sesuatu yang ada itu bisa dilihat, berarti yang tidak kelihatan tidak ada. Ini menafikan yang gaib.
Sekarang kalian semua melihat surga apa tidak? Murid menjawab, tidak. Kalau begitu surga tidak ada, kata Pak Guru. Sekarang kalian semua melihat neraka apa tidak? Tidak. Kalau begitu neraka tidak ada, kata Pak Guru. Akan tetapi alhamdulillah ada satu murid yang cerdas, mohon waktu kepada Bapak Guru untuk maju ke depan kelas sebentar. Setelah sampai di depan kelas ini, murid bertanya kepada teman-temannya, wahai teman-temanku sekalian, kalau Pak Guru mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang ada itu bisa dilihat dan yang tidak kelihatan tidak ada, maka saya mau bertanya kepada kalian semua, tolong jawab apa adanya. Sanggup? Sanggup, kata teman-temannya. Sekarang kalian semua melihat otak Pak Guru apa tidak? Semua kompak menjawab, tidak. Kalau begitu Pak Guru tidak punya otak. Nah, sekarang giliran saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, sanggup menjawab nggih? Nggih? Otak itu ada apa tidak? Ada apa tidak? Sudah pernah melihat? Jangankan melihat otak, mangga dina ieu wengi orang sadayana berlomba-lomba melihat kuping masing-masing. Nggak usah jauh-jauh yang gaib, yang kuping saja. Pegang barangkali hilang kupingnya, lepas pegangannya lihat langsung, tidak pernah bisa melihat langsung. Apakah berarti kuping tidak ada? Bukan demikian. Inilah terbatasnya pandangan lahiriah manusia, sehingga kuping sendiri tidak bisa dilihat oleh yang punya. Apalagi yang gaib, adanya surga, adanya neraka, ada dosa, ada pahala, ada nikmat kubur, ada azab kubur, ada yaumil qiyamah, yaumun nusyur, yaumul ba'as. Ya Allah, itu perlu keimanan. Ini kuping diciptakan oleh, alhamdulillah aman akidah orang di sini. Kenapa? Di tempat lain saya pernah ceramah Pak Kiai, ini kuping diciptakan oleh yang di atas, katanya. Yang di atas apa ini? Genteng. Allah tidak berkenaan dengan arah. Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan yang baharu. Kalau kita ini kan perlu teman, perlu saudara, perlu tetangga, perlu guru, perlu murid. Betul apa tidak? Haus perlu air, lapar perlu makanan, capek berdiri perlu kursi untuk duduk, capek duduk ya perlu spring bed untuk tidur, ya kan, begitu seterusnya. Tapi kalau Allah qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, la tahwihil jihadus sittu, ya tidak berkenaan dengannya itu 6 arah itu, nggak ada depan belakang atas bawah kiri kanan, tidak ada. Di mana? Wa huwa mawjudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah, nggak duduk di aras kayak orang Wahabi bilang. Saudara yang saya hormati, ini kuping diciptakan oleh Allah dari bahan daging apa tulang? Ayo jawab Bu, Bu. Ini kuping diciptakan oleh Allah dari bahan daging apa tulang? Yang sebelah sana jawab tulang, sebelah sini jawab daging. Dalam masalah kuping saja umat Islam nggak kompak ini, saudara. Kalau daging, daging, tulang, tulang. Dari daging apa tulang? Tuh masih ada ging-lang. Kalau kuping diciptakan oleh Allah dari tulang, maka bentuknya seperti tanduk sungu, keras. Tiap hari ganti kasur, ganti bantal. Kenapa? Jebol maneng. Kalau kuping diciptakan oleh Allah hanya dari daging, bentuknya seperti kuping wedus, lemes. Begitu naik ojek, oplak-aplok. Ini kuping diciptakan oleh Allah dari bahan daging setengah tulang, tulang setengah daging. Arane tulang rawan. Dalam masalah kuping aja bingung kita kan. Bagaimana dengan adanya yang gaib-gaib itu? Allah ciptakan alam ada 2 macam.
dan hampir semua ciptaan Allah ada dua macam, satu jodoh berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Kemana Bu? Oh, ke kolam. Oh, mau pipis? Nggih, monggo. Jadi begini saja, daripada mondar-mandir ke kolam nanti satu-satu kan repot. Sekalian skor sekarang acara kita, sekalian kita kencing berjamaah saja. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan satu jodoh berpasang-pasangan agar kalian semua dapat mengambil peringatan dan pelajaran yang sangat berharga. Dari semua itu ada siang, ada langit, ada dunia, ada surga, ada hitam, ada panjang, ada tinggi, ada. Yang bilang pendek lagi siapa tadi? Panjang, pendek, tinggi, rendah. Oh, panjang, pendek, tinggi, pendek. Kan saya tersinggung. Ada mancung, ada pesek kok ngeliatin saya. Ada yang tanya, kok kiai ini pesek? Ya gampang jawab, karena sering sujud. Kepentok lantai ini hidung jadi pesek. Makanya orang yang rajin sujud walaupun pesek hidungnya, insya Allah barokah, panjang umurnya. Kenapa? Sebab kalau pesek hidungnya, kecil bolongannya, irit napasnya. Oh, hidungnya gede nongkrong boros itu, sekali napas cepat mati jari ini. Ya, masalah al-maut ya, nggak ada urusannya mancung dan pesek. Yang mancung bilang yang pesek duluan mati. Kenapa? Sering nyesek. Mati itu kan al-masalah al-ghaibiyah, misterius problem. Tanpa sakit, tanpa apa, mati banyak. Sakit-sakitan bertahun-tahun bengek nggak mati-mati. Yang tua masih lama matinya, yang muda mati duluan ada. Nggih boten? Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Loh, kok bisa memedi? Jadi memedi. Kenapa jadi memedi? Karena tidak dingajikan, nggak didoakan, nggak ditahlilkan, nggak dikirim doa. Penasaran rohnya. Ini pentingnya ngaji untuk mendoakan mereka itu. Hadiah khatam Quran untuk arwah leluhur. Bagus, bagus. Dan bukan bid'ah, ini hasil ijma' para ulama salaf dan kholaf. Ijma' itu bahasa kerennya konsensus. Konsensus itu ya konsensus. Arabe ijma'. Nabi melakukan itu, selalu ziarah ke syuhada Uhud setiap tahun. Sahabat-sahabat semuanya kompak semuanya. Belum lagi imam-imam yang datang belakangan. Hanya satu syekh saja yang mengatakan bacaan-bacaan untuk orang meninggal dunia nggak sampai. Siapa itu? Muhammad bin Abdul Wahab. Maka pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dinamakan kelompok Wahabi. Ibnu Taimiyah mengatakan sampai Ibnu Taimiyah itu dalam kitab Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah juz 11 halaman 186 baris ke-15 dari atas. Wah, apal Ustad, bukan pelawak saya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Mangqara al-Qur'ana muhtasiban lillahi ta'ala wa ahdahu ilal mayyiti nafa'ahu dhalik. Barang siapa membaca Al-Quran ikhlas karena ingin mendapat pahala dari Allah dan pahala dihadiahkan kepada almarhum almarhumah,
maka bermanfaatlah yang demikian itu untuknya. Dalam kitab yang sama, juz yang sama, halamannya berbeda, saya lupa halamannya. Lu kok lupa? Ya kan manusia juga saya ini. Apa kata beliau? Wasala ilal mayyiti qira'atu ahlihi wa tasbihuhum wa takbiruhum wa sairu dzikrihim lillah idza ahdahu ilaihi nafa'ahu dzalik. Sampai kepada almarhum almarhumah, bacaan Al-Qur'an ahli warisnya, bacaan Al-Qur'an keluarganya, bacaan Al-Qur'an familinya, bacaan Al-Qur'an murid-muridnya, bacaan Al-Qur'an tetangga-tetangganya, dan seluruh tasbihnya